Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Di video kali ini aku mau sharing cara aku mengatur pendapatan tak pasti sebagai ibu rumah tangga yang memiliki usaha sembako di rumah. Jadi usaha sembako yang aku jalankan ini sangat cocok ya buat ibu rumah tangga yang tidak memiliki kegiatan lainnya. Usaha ini juga tidak memerlukan modal yang cukup besar karena kita bisa memaksimalkan teras di depan rumah atau bisa juga di dalam rumah ya teman-teman. Jadi aku sharing video ini tuh nggak ada maksud pamer ataupun ria. Di sini aku cuman mau berbagi cara aku mengatur keuangan. Barangkali juga di sini ada teman-teman yang juga sama memiliki usaha sembako sama seperti aku, tapi bingung bagaimana cara mengelola keuangannya, atau mungkin ada juga teman-teman yang baru merencanakan membuka usaha sembako. Jadi ilmu yang aku sharing ini mungkin bisa diadaptasi ya teman-teman. Oke, sebelum videonya dilanjut, buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Mohon dukungannya untuk support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan mohon support channel aku untuk mengejar 4000 jam tayang. Terima kasih. Oke, balik lagi di videonya. Jadi di sini aku mau memberi contoh bagaimana cara aku mengatur keuangan, dan untuk nominalnya di sini aku sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi misalnya saja di sini hari pertama keuntungan bersih yang aku dapatkan itu 95.000. Keuntungan 95.000 ini aku ambil 10% dari omset yang aku dapatkan dalam sehari ya. Nah, karena pendapatan dari warung sembako itu nggak pasti, jadi di sini aku kasih contoh lagi, keuntungan di hari kedua itu 85.000 ya. Kemudian di sini untuk keuntungan di hari ketiga sebesar 85.000 rupiah. Jadi dari pendapatan seminggu ini kita bisa mengelola uang tersebut, bisa kembali menjadi modal dan mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi teman-teman disimak terus ya videonya. Oke, lanjut. Jadi untuk di hari ketiga itu omsetnya sama lagi dengan di hari pertama sebesar 95.000 rupiah. Kemudian di hari keempat sebesar 100.000 rupiah. Hari kelima 110.000 rupiah. Hari keenam 100.000 rupiah. Dan hari ketujuh 115.000 rupiah. Jadi total pendapatan dari keuntungan selama 1 minggu ini berjumlah 700.000 rupiah. Jadi uang 700.000 tersebut akan aku poskan ke masing-masing bagian ya. Jadi memiliki usaha sembako sama seperti aku ini tuh harus pandai berhemat ya jika ingin warungnya terus berkembang. Nah, kebetulan aku memiliki suami yang juga memiliki penghasilan tersendiri ya teman-teman. Jadi uang dari Pak suami dan uang dari hasil sembako ini jangan pernah digabung ya. Jadi untuk uang dari Pak suami juga itu aku memiliki posnya masing-masing, sedangkan untuk uang sembako ini juga aku memiliki posnya masing-masing. Jadi yang pertama di sini dari uang 700.000 tersebut aku anggarkan untuk kembali menjadi modal sebesar 200.000 rupiah. Kemudian untuk belanja mingguan seperti belanja sayur-sayuran itu aku anggarkan 100.000 rupiah. Dan untuk belanja bulanan di sini aku belanjanya di warung aku sendiri ya. Jadi misalnya kalau aku mau mengambil kebutuhan di warung aku, itu seharusnya kita bayar juga ya teman-teman supaya kelihatan keuntungan dari warung kita. Kemudian untuk listrik dan air karena ini bayarnya per bulan, makanya di sini aku anggarkan 150.000 rupiah, nanti dikali 4 totalnya semua 600.000 rupiah ya. Dan jangan lupa untuk sisihkan penghasilan kita untuk ditabung ya teman-teman. Uang tabungan ini juga nanti bisa kita pakai untuk meningkatkan atau mengembangkan warung sembako kita.
Dan yang terakhir, nggak lupa untuk kita sisihkan penghasilan kita untuk sedekah ya teman-teman. Dan untuk sedekah di sini aku anggarkan Rp50.000. Jadi nominal yang aku tulis di sini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, jadi itu tadi contoh pengaturan keuangan dalam seminggu, dan di sini juga aku mau memberi contoh cara aku mengatur pendapatan dalam per hari. Nah, di sini aku ambil nominal terkecilnya itu misalnya Rp85.000 ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kita ambil contoh terkecilnya aja. Dan contoh yang aku kasih ini khusus buat warung sembako yang udah mulai berjalan lebih dari setahun ya teman-teman. Jadi kalau misalnya warung kalian belum ada setahun, sebaiknya omset yang kalian terima itu fokuskan untuk berbelanja kembali untuk mengembangkan warung sembako kalian. Dari pendapatan per hari Rp85.000 itu aku poskan kembali untuk modal sebesar Rp20.000. Untuk belanja sayuran harian di sini aku anggarkan Rp15.000. Dan untuk belanja kebutuhan bulanan misalnya persabunan atau stok bumbu di dapur misalnya habis terus kita mau ambil dari warung kita, itu usahakan nominalnya nggak lebih dari Rp15.000 ya. Dan untuk biaya listrik di sini kita anggarkan Rp15.000. Ini kita kumpul selama sebulan, nanti totalnya menjadi Rp450.000. Dan untuk tabungan, jadi meskipun nominalnya kecil, tapi ini kan lumayan ya teman-teman. Kalau dikali sebulan dapatnya Rp300.000. Dan gak lupa juga kita menyisihkan uang kita untuk sedekah ya teman-teman, minimal untuk orang terdekat kita, misalnya keluarga. Oke, jadi di sini cara aku mempos-poskan uang-uang tadi itu ke dalam dompet disiplin ini ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan amplop. Nah, di sini aku udah ada uang Rp700.000. Uang tersebut akan aku masukkan ke dalam dompet disiplin ini, dan gak lupa kita juga buat catatan ya teman-teman supaya kita tahu uang yang ada dalam dompet ini fungsinya untuk apa. Nah, buat teman-teman yang mau samaan dengan aku pakai dompet seperti ini, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang aku mau memasukkan uang ini sesuai dengan nominalnya ke dalam dompet disiplin ini. Tadi sebelumnya udah aku tulis-tulisin kayak gini ya teman-teman di dalam stitch note. Jadi dicatat seperti ini wajib ya teman-teman supaya kalian gak bingung uangnya nanti gak ketukar kayak gitu. Dompet ini memiliki banyak slot ya teman-teman. Jadi selain untuk mengatur keuangan sembako, juga di sini aku mengatur keuangan dari Pak suami. Tapi dengan catatan, kita beri catatan seperti ini supaya nggak ketukar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya uang dari 100.000 itu ada kembalian 15.000, itu kita bisa kembalikan lagi ke dalam dompet disiplin ini. Semoga video yang aku sharing ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang juga memiliki pendapatan tak pasti dari hasil usaha sembako sama seperti aku ini. Dan bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh dong share link video aku di tab komunitas kalian agar channel aku bisa semakin berkembang. Mohon maaf ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.